Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Hari ini kita akan ngobrol santai tapi berbobot tentang visualisasi bangsa di era digital. Bersama saya, Vindi Iza Firdausa dari Pengadilan Agama Nangabulik. Nah, kita akan bahas suatu tema. Namun tema ini penting banget karena apa yang kita lihat dan tampilkan di dunia digital ini itu bisa banget mempengaruhi cara kita dan juga dunia memandang Indonesia. Nah, kita akan bahas tentang pengaruh konten digital, influencer, bahaya konten negatif, dan yang paling penting nih, bagaimana sih kita sebagai generasi muda bisa berkontribusi lewat karya kreatif. Nah, oke, sebelum mulai, dulu yuk sama teman-teman yang ada di sini. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Bunga Slamika. Aku bertugas di Pengadilan Agama Sampit. Hai semuanya, nama aku Sofia Nur Awaliyah. Aku bertugas di Pengadilan Negeri Nangabulik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ifandi. Saat ini saya bertugas di Pengadilan Agama Sampit. Halo semuanya, nama aku Aina Sofa Ilmi. Saat ini bertugas di Pengadilan Agama Kuala Kurun. Oke, semuanya lengkap nih. Yuk kita mulai obrolannya. Nah, di era sekarang kan kita hidup di tengah lautan konten digital nih. Nah, menurut kamu, Kak Bunga, seberapa besar sih pengaruh konten ini buat cara kita memandang bangsa kita sendiri? Ya, kalau menurut aku pengaruhnya sangat luar biasa ya. Misalnya nih, kalau ada video viral terkait dengan keindahan Raja Ampat atau terkait dengan kisah inspiratif seperti perjuangan para guru di pelosok negeri. Kita pasti menjadi ikut bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Setuju banget kata Kak Bunga. Bahkan aku sendiri suka banget nonton konten yang ngenalin budaya Indonesia. Tapi masalahnya, yang viral nggak selalu positif kan? Nah, iya benar banget. Justru yang viral itu malah konten negatif kayak gosip yang nggak jelas atau hoax yang bikin orang salah paham. Itu berarti konten digital ini bisa jadi pedang bermata dua nggak sih? Maksudnya itu bisa bikin bangga, tapi juga bisa bikin malu kalau salah arah. Nah, bener. Makanya kita tuh harus lebih kritis dalam memilih konten yang kita tonton dan kita sebarkan. Kalau ngomongin konten nih, pastikan nggak terlepas ya dari yang namanya influencer. Nah, kalau menurut kalian, influencer itu seberapa besar sih pengaruhnya buat visualisasi bangsa kita? Menurut aku, influencer itu kayak wajah bangsa kita di media sosial tahu. Kalau mereka bikin konten positif, orang-orang bisa terinspirasi dan bangga sama Indonesia. Betul, contohnya seperti influencer yang membuat konten edukasi tentang sejarah dan budaya Indonesia. Hal itu tentu membuat kita semakin mengenal apa itu budaya Indonesia. Tapi nggak semua influencer memikirkan dampak kontennya. Ada juga yang cuma kejar viral, padahal kontennya malah merusak citra bangsa itu sendiri. Nah, makanya sebagai followers kita tuh juga punya tanggung jawab. Jangan cuma nge-like atau nge-share tanpa mikir dampaknya itu apa. Bener juga sih ya. Jadi kalau influencer sama followers tuh harus sama-sama punya peran penting di sini. Kalau gitu kita masuk ke topik yang agak serius nih. Coba Mas Ivandi, ceritain sih bahaya konten negatif yang sering muncul di media sosial gimana tuh? Banyak banget sih Mbak, mulai dari hoax yang bikin orang salah paham, konten yang memecah belah, sampai budaya asing yang masuk tapi gak sesuai sama nilai kita. Kalau kita terus-terusan dicekokin konten kayak gitu, lama-lama bisa hilang rasa cinta tanah air kita. Benar Mas Wandi, apalagi kalau anak-anak muda yang belum bisa membedakan mana itu yang benar dan juga mana itu yang salah. Setuju banget, makanya penting banget buat kita melek digital. Jangan gampang percaya sama semua yang kita lihat di internet. Oke nih, jadi intinya kita itu harus bisa memilah, tapi mana sih yang layak kita konsumsi dan kita sebarkan, dan mana yang harus kita tolak.
Kalau tadi sudah bahas masalahnya nih, terus sekarang kita bahas solusinya ya. Gimana sih cara generasi muda berkontribusi positif lewat karya kreatif? Kita tuh punya banyak banget peluang. Misalnya nih bikin konten yang ngenalin budaya Indonesia, kemudian bisa bikin konten terkait musik tradisional, yang kemudian dikemas dalam bentuk modern, desain kreatif, bahkan di sebuah film gitu. Contohnya ya, kayak film Laskar Pelangi itu ya. Itu karya anak bangsa yang nggak cuma terkenal di Indonesia tahu, tapi juga di luar negeri. Dan lewat film tersebut juga orang menjadi tahu tentang semangat dari anak-anak Indonesia yang berjuang di dunia pendidikan. Tentu itu menjadi kisah inspiratif yang sangat luar biasa. Bener banget Mbak, itu bentuk cinta tanah air yang nyata, tapi lewat cara modern dan kreatif tentunya. Jadi, berkarya itu juga termasuk bela negara nggak sih? Nah, exactly. Bela negara nggak selalu harus angkat senjata. Dengan berkarya dan menjaga citra positif Indonesia itu juga bentuk bela negara yang keren loh. Oke, dari obrolan kita hari ini nih, kita bisa simpulkan bahwa visualisasi bangsa di era digital ini ditentukan oleh konten yang kita buat dan kita konsumsi itu sendiri. Karena konten positif itu bisa membanggakan Indonesia, tapi konten negatif itu bisa merusak citra bangsa. Nah, kita sebagai generasi muda, yuk mari kita bijak dalam bermedia sosial dan terus berkarya untuk membanggakan Indonesia. Karena setiap karya kita, sekecil apapun itu, bisa jadi bagian dari kampanye Cinta Tanah Air. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast dari kami. Sampai jumpa dan tetap bangga menjadi Indonesia.